اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini luar biasa nih. Udah makin pinter di sini. Pertanyaannya cuma satu. Tadinya mau setengah, Beb. Tadi ada mau nanya setengah. Ane bilang anak kecil kali yang nanya setengah. Ya, satu aja Ustaz. Pak Masud ya. Jangan sampai setengah tanyaannya. Ya udah satu, bagus, udah makin pinter ya. Jadi bulan depan kosong, terus bulan-bulannya itu kosong, nggak ada pertanyaan, kan enak tuh ya. Iya udah pada pinter kan enak ya. Kata Pak Masud bukannya udah pada pinter, lagi pada sariawan. Oh lagi sariawan. Emang yang nanya mulut apa tangan, kan tinggal ngetik Pak Masud. Oh ada yang cantengan juga. Oh banyak. Iya jadi pada susah katanya. Oh banyakan daging. Insyaallah. Pertanyaannya masalah arisan. Ya. Hukum di dalam masalah arisan. Bagaimana itu Beb hukumnya Beb? Ya. Tolong dijelasin. Mayoritas kebanyakan daripada ulama arisan itu hukumnya mubah. Ya, diperbolehkan. Kenapa? Selagi arisan tersebut jelas. Arisannya jelas, bukan kagak jelas. Kita main arisan yuk. Ayo, berapa orang? 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 peserta. Jelas gak? Ketahuan gak orangnya?
Ketahuan ya, nama-namanya kelihatan ya. Berapa? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti begitu bulan depan yang dapat langsung 10 orang sampai 1 orang. Satu. Dengan jumlah uang berapa itu? 10 juta. Ya. Itu arisannya jelas gak? Tahu semua anggotanya berapa, bayarnya berapa, dapatnya berapa, jelas. Ya, itu diperbolehkan tuh. Ya. Akhirnya dikumpulkan nama-namanya, ditaruh ya di botol apa di gelas kan gitu ya, asal jangan botol tuyul aja ya. Taruh. Diaduk deh tuh, keluar. Yang dapat siapa nih? Fulan bin Fulan, dapat 10 juta. Jelas gak? Itu arisan jelas. Boleh. Ya. Kedua, jadikan juga arisan itu ajang tolong menolong. Seperti apa? Begitu sudah jelas nih pesertanya, bulan depan dikocok keluar nama si fulan dapat 10 juta. Begitu bulan kedua dapat 10 juta. Mau bulan ketiga pesertanya mati atu. Sisa berapa ya? 9. Yang udah dapat lagi. Buat arisan bulan depan belum bayar. Ini kita mesti paham nih. Ya. Bulan depan belum bayar. Dapat belum bayar lagi. Ya. Begitu bulan keempat, berarti yang bayar berapa orang? 9. Dapatnya berapa tuh orang yang ke nomor 4 tuh? 9 juta. Jangan ngiri. Kalau kita memang menjadikan ajang arisan itu untuk tolong menolong, boleh. Tapi kalau dia bilang, ya rugi gue, jadi haram. Hati-hati. Ya. Atau yang kedua, bisa menjadi hutang bagi si mayit. Ya, karena ada juga sebagian ulama, sebagian, tidak banyak, tapi mayoritas memperbolehkan, mengharamkan. Kenapa? Karena ajang arisan itu dijadikan hutang pihutang. Nah, seperti apa? Nih kalau yang mati nih, dia mati bawa utang, karena dia udah dapat mati, kaget kali dapat duit 10 juta belum pernah dapat, kaget, meninggal. Ya, orang yang keempat kan dapat 9 juta, ngomong deh, ya rugi gue. Hah? Jadi utang tuh bagi si mayit. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita mau jadikan, yuk kita arisan untuk tolong menolong, boleh. Nah, dengan catatan kayak tadi tuh, ya, dengan catatan kayak tadi. Atau ada, emang kita tahu kita punya teman atau kita punya saudara susah. Bulan ini bisa ada duit, bulan depan nggak ada duit. Bulan ini dia bisa bayar, bulan depan nggak bayar. Harusnya kan tiap bulan. Tapi karena memang dia susah, duitnya kadang ada, kadang kagak, kita mau tolong, boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada tolong menolong, jangan. Bisa jadi haram. Hati-hati.
Ya, kalau kita punya dosa sama Allah, punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala tiap hari, tiap detik, tiap malam, insya Allah diampuni. Coba orang ini punya hutang sama kita. Hah? Gimana caranya dibangun dari kubur minta maaf sama kita? Yang ada di akhirat kita tuntut, ya. Yang ada di akhirat kita tuntut. Ya Rob, itu timbangan amal baik ane kurang ya Rob. Kurang ya, betul. Kenapa emang? Ya Allah, si itu punya utang arisan tuh ane selama di dunia. Begitu bulan depannya ane dapat, dia mampus, belum bayar lagi. Ane tagih hutangnya. Ane bahaya. Karena itu bisa menjadikan hutang pihutang. Nah, yang jelas lebih haram lagi, ya tadi udah tuh yang diperbolehkan ya, arisan seperti apa, yang jelas. Dan yang kedua, di dalam kita membentuk satu arisan di dalam menolong. Yang haram yang tidak jelas, yang ada ribanya, atau menyatakan, mau ikut arisan nggak? Dapatnya berapa? Dapatnya sekian. Lumayan tuh. Iya, mau gak ikut? Mau. Pesertanya siapa aja? Ente nggak perlu tahu, yang penting dapatnya sekian. Itu nggak boleh. Itu haram. Ente bayar sekian tiap bulan, ntar kalau dapatnya sekian, pesertanya nggak dikasih tahu siapa aja. Orang-orangnya nggak dikasih tahu siapa aja, nggak boleh. Ya, itu haram tuh. Karena apa? Karena masih ada yang ditutupi. Ya. Karena yang diperbolehkan di dalam Islam, makanya ulama menyimpulkan ini adalah yang diperbolehkan di dalam hal tolong menolong lewat bentuk arisan tuh, nggak ada ribanya. Ada ribanya haram. Harusnya dapat 10 juta, karena dapat potongan menjadi 8,5 juta. Nggak boleh. Ya. Oh, dipotong buat konsumsi atau apa? Adain aja duit konsumsi kalau mau ada makan. Kalau nggak suruh bawa makanan dari rumah masing-masing, kan kelar. Ya, bisa itu. Ya, udah tiap bulan kita datang kumpul di majelis Syifaul Qulub bawa makanan masing-masing ya. Itu udah ya gak. Yang ngopi bawa kopi sendiri dari Bogor nyampe sini adem. Ya. Dok labu tuh ya. Ya adem nyampe sini. Nah, boleh. Intinya arisannya harus yang jelas ya, yang tidak jelas, yang masih abu-abu, masih buram, apalagi ada ribanya, apalagi seperti investasi dan lain-lain sebagainya, itu diharamkan di dalam syariat. Nah, lu tiba-tiba ada pertanyaan lagi nih. Kalau orang lagi haid, apakah boleh kita berwudhu? Wudhu doang mah boleh. Yang penting jangan sholat. Ya, sholat nggak boleh. Baca Quran nggak boleh. Mau ngambil berkahnya nggak apa-apa. Ya. Terus kita mau mandi suci, mandi haid, ya bersih dari hadas. Kita wudhu dulu, apakah boleh? Boleh, lebih afdal. Ya. Sebelum kita mandi bersih, kita wudhu. Ya, kita awali dengan wudhu. Setelah itu baru kita mulai untuk apa? Mandi bersih. Nggak masalah. Ya. Boleh. Ya. Udah nih 2 nih. Alhamdulillah deh ya. Bolehkah kita wudhu? Boleh. Main air aja boleh. Head main air boleh. Ya, nggak bisa sekalian. Jangan airnya doang, ya piring kotor, baju kotor. Nah, jadi mainnya banyak tuh, Sulaiman ya. Yang berwudu aja maksud gitu ya. Jadi kita mau mandi besar, habis haid atau junub, ya sebelumnya kita ambil wudu dulu. Wah, lebih bagus, lebih baik, lebih terjaga, ya, disunnahkan. Ya, kenapa? Dijaga kita, setan nggak bisa deket tuh. Kenapa? Dijaga dengan
wudu. Ya, sehingga mandi kita yang kita yakini sempurna malah bisa lebih sempurna karena diawali dengan berwudu. Nggak jadi masalah. Ya alhamdulillah, pertanyaan dikit pulangnya lebih cepat kan gitu ya. Iya. Karena ini mau jalannya juga lebih cepat nih ya. Ini malam insya Allah mau jalan langsung ke Jawa Timur, ke Gresik ya, untuk menghadiri haul Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ya, insya Allah acaranya besok malam ini jam 12-an lah jalan, tapi karena ini cepat ya mungkin jam 11 jadinya ngajar lagi. Mohon doa biar sehat afiat, selamat di perjalanannya. Nah, inilah sedikit penjelasan daripada arisan dan juga bagaimana berwudu ya sebelum kita mandi daripada hadas besar. Mudah-mudahan ini manfaat dunia hingga akhirat buat kita semua dan buat seluruh keluarga kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.